Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua dan kepada Ibu dosen yang saya hormati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tak lupa untuk berbahagia. Untuk mempersingkat waktu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3, Program Studi Sistem Informasi Akuntansi. Kami dari kelas 11 6A 15 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang berjudul Historis, Konstitusional, Sosial, Politik, dan Kultural. Perkenalkan, nama saya Hanuri Wulandari dengan NIM 112201118. Di sini saya sebagai moderator, dilanjut oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ladia Fridayanti dengan NIM 112201114. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Prihastin Maudi Apriliani Talita dengan NIM 112200094. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia dengan NIM 112201080. Perkenalkan, nama saya Ristiana Ella Putri dengan NIM 112200201. Perkenalkan, nama saya Nurjana dengan NIM 112200296. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Afif Salsabila dengan NIM 112202222. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya. Untuk presentator pertama, kepada Ladia Fridayanti dipersilahkan untuk memulai presentasi. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan presentasi pertama tentang konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan masyarakat Indonesia yang terdidik dan warga negara yang baik perlu mengerti tentang hukum. Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Negara pun dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan atau bisa disebut dengan sovereignty yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. Artinya, negara Indonesia itu sebagai negara hukum. Yang kedua, pemahamannya pentingnya pemahaman hukum oleh masyarakat. Yang ketiga, negara sebagai organisasi tertinggi dengan wewenang memaksa untuk umum. Yang keempat, negara sebagai subjek hukum yang memiliki kedaulatan. Penegakan hukum menjadi landasan utama dalam hukum. Masyarakat perlu memahami hukum agar tercipta tatanan kehidupan yang tertib dan adil. Negara punya kekuasaan sah untuk mengatur, bukan sewenang-wenang, tetapi demi kepentingan bersama. Ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia, ialah yang pertama itu ketertiban dan keamanan. Yang kedua, mengusahakan dan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga itu pertahanan, dan yang keempat itu menegakkan keadilan. Fungsi dari inti ini yaitu inti dari eksistensi negara. Negara tidak hanya berfungsi sebagai keamanan, tetapi juga menjamin kesejahteraan, mempertahankan kedaulatan, dan memberikan keadilan merata bagi rakyat. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Ladia Fridayanti sebagai presentator pertama. Selanjutnya oleh presentator kedua, yaitu kepada Prihastin Maudi, dipersilakan untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai presentasi kedua. Di sini saya akan menjelaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. NKRI adalah negara hukum yang artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum, artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, atau kenegaraan harus didasarkan oleh hukum. Di Indonesia tidak ada orang yang boleh bertindak seenaknya sekalipun dia punya jabatan tinggi atau punya banyak uang. Semua orang dari rakyat biasa sampai pejabat negara harus tunduk pada hukum yang berlaku. Misalnya, kalau seseorang mencuri atau melakukan korupsi, dia tetap harus diproses hukum, tidak peduli siapa dia. Jadi, hukum itu seperti aturan lain yang harus dihormati bersama supaya kehidupan masyarakat bisa berjalan aman. NKRI sebagai negara hukum juga berarti bahwa pemerintah tidak bisa bertindak sembarangan. Semua keputusan dan kebijakan harus ada dasarnya dalam undang-undang atau aturan hukum lain. Tujuannya supaya kekuasaan tidak disalahgunakan dan hak-hak rakyat tetap terlindungi. Selanjutnya, Tujuan negara Republik Indonesia dapat kita temukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada alinea keempat sebagai berikut. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, yang artinya negara bertugas menjaga seluruh rakyat Indonesia dan wilayahnya dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Dua,
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, yang artinya di mana negara berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup rakyatnya, baik dari sisi ekonomi, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban, yaitu negara harus memastikan semua rakyat punya hak untuk mendapatkan pendidikan agar menjadi masyarakat yang cerdas dan berpengetahuan. Yang terakhir, dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yaitu Indonesia tidak hanya peduli pada urusan dalam negeri, tapi juga berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia, menegakkan keadilan, dan menghormati kemerdekaan bangsa lain. Yang kalau diibaratkan dalam kehidupan sehari-hari, tujuan negara ini seperti tugas orang tua dalam sebuah keluarga, melindungi anggota keluarga, memastikan mereka sejahtera, memberikan pendidikan yang baik, dan mengajarkan untuk hidup damai serta adil dengan lingkungan sekitar. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Kepada Prihatin Maudi selaku presentator kedua, akan dilanjutkan oleh presentator ketiga. Kepada Rizka Amelia, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada materi tentang peradilan umum, di mana peradilan di Indonesia itu ada 4 lingkungan. Yang pertama, peradilan umum, yang mengadili perkara pidana dan perdata yang melibatkan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, yaitu peradilan militer, yaitu yang berwenang memeriksa dan memutus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit tentara Indonesia. Yang ketiga, yaitu peradilan agama, yakni mengadili sengketa antara umat Islam dalam ranah pernikahan, waris, wakaf, zakat, dan ekonomi syariah. Yang keempat, peradilan tata usaha negara, atau yang disingkat PTUN, yaitu menyelesaikan sengketa yang timbul akibat keputusan atau tindakan pejabat administrasi negara. Keempat lingkungan peradilan tersebut memiliki struktur bertingkat pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi untuk menjamin tersedianya mekanisme koreksi serta kepastian hukum. Baik, terima kasih dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada presentator ketiga, ya, Rizka Amelia. Oke, baik, akan dilanjutkan oleh presentator keempat. Kepada Ristiana Ella, dipersilakan untuk mempresentasikan. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perlunya penegakan hukum yang berkeadilan. Mengenai penegakan hukum saat ini, media massa baik elektronik maupun cetak menayangkan masalah pelanggaran hukum, baik terkait masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun masalah pelanggaran HAM dan KKN. Jadi di Indonesia ini penegakan hukum saat ini itu sudah baik ya, melalui elektronik ataupun cetak penayangan. Tapi di Indonesia lebih banyak itu menggunakan alat elektronik untuk menayangkan masalah pelanggaran hukum. Selanjutnya, di sini ada beberapa di antaranya terkait masalah penegakan hukum. Yang pertama itu ada perilaku warga negara khusus atau oknum operatur negara, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, dan perilaku premanisme. Yang kedua itu masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti tawuran dan pelanggaran HAM. Dan yang ketiga ini adanya maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Dan yang terakhir itu ada penegakan hukum yang lemah dan pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Oke, sekian, terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ristiana Ella selaku presentator keempat. Dilanjutkan presentator kelima kita, yaitu Nurjana, dipersilakan untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai sumber historis, sosiologis, dan politik dalam penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Materi ini membahas bagaimana hukum ditegakkan secara adil dengan mempertimbangkan aspek sejarah, sosial, dan politik. Hukum bertujuan mengatur kehidupan dan menciptakan ketertiban di masyarakat. Agar tujuan tersebut tercapai, hukum harus ditegakkan secara konsisten dan dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Di sini ada beberapa sumber. Yang pertama sumber historis, yang kedua sumber sosiologis, dan yang terakhir ada sumber politik. Di mana sumber historis itu awalnya diwarisi dari kolonial Belanda. Setelah merdeka, Indonesia membangun sistem hukum sendiri yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Masa reformasi memperkuat penegakan hukum melalui lembaga seperti KPK dan Komnas HAM. Dan yang kedua, sumber sosiologis. Hukum harus sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Jika tidak sejalan dengan kondisi sosial, hukum sulit diterapkan dan bisa ditolak oleh masyarakat. Dan yang terakhir ada sumber politik. Hukum seharusnya bebas dari pengaruh politik, namun intervensi politik masih sering terjadi. Oleh karena itu, penting menjaga independensi penegak hukum agar keadilan tetap terjamin. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Nurjana selaku presentator ke-6 yang telah
mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Nur Atif. Silakan untuk dipresentasi. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, maka para aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-haknya terlindungi. Dalam menegakkan hukum terdapat 3 unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan di sini maksudnya meningkatkan ketertiban. Itu dengan hukum ditegakkan, masyarakat akan hidup dalam suasana yang tertib dan teratur karena setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi yang sesuai. Kemudian memberikan kepastian hukum, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa hukum berlaku sama bagi semua orang tanpa pandang bulu sehingga mereka merasa aman dan terlindungi. Kemudian kemanfaatan di sini atau memberikan pengayoman dan perlindungan hak. Penegakan hukum yang baik membuat masyarakat merasa hak-haknya dihormati dan dilindungi sehingga mereka memperoleh rasa keadilan dan keamanan. Hukum harus bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya sebagai aturan formal, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial. Selanjutnya, di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Melakukan pelanggaran hukum, pihak aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan berkomitmen menegakkan hukum. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi aparat penegak hukum, antara lain tantangan moral dan etika, kebutuhan sikap baja dan karakter kuat untuk menghadapi tekanan tersebut. Aparat harus memiliki keteguhan hati, integritas, dan karakter yang kuat agar tidak mudah tergoda atau terpengaruh oleh hal-hal negatif. Kemudian ada akhlak mulia. Aparat harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam menjalankan tugas, sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat. Kemudian harus profesionalisme dan komitmen. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, menggunakan keahlian dan prosedur yang benar, serta berkomitmen penuh untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Nur Atif yang telah mempresentasikan hasilnya. Baik, dilanjut oleh saya sendiri. Di sini ada penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yaitu penegakan hukum ini bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum? Pasal-pasal hukum material. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam bermasyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Baik, selesai presentasi hari ini dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.